Teguh kami bermisi, tanpa gentar melangkah. Bukan hanya keberhasilan yang diukur dengan mata, namun kepuasan hati melayani Tuhan dalam. Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa Renungan Pagi MySalva. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat menikmati berkat Tuhan, keselamatan, kekuatan, dan nafas hidup yang baru. Mengawali hari ini kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk menjadi penolong kita, bekal kita sepanjang hari ini dan sampai seterusnya. Sebelum mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami hari ini. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, agar melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, hidup kami diberkati dan kami semakin menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, secara khusus para pemirsa Renungan Pagi MySalva, tema kita hari ini adalah sukacita dalam kesulitan bermisi. Saudara-saudara, sukacita dalam bermisi bukan hanya tentang keberhasilan yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang kepuasan dalam melayani Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita, kendati harus melewati kesulitan dalam tantangan dunia. Saudara-saudara, dalam konteks pembacaan kita Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 ini menginformasikan kepada kita bahwa orang dapat diselamatkan jika mereka berseru kepada Tuhan. Dan untuk sampai pada tahap orang bisa berseru kepada Tuhan, harus ada orang yang mau diutus. Orang yang mau diutus memberitakan Injil dan ada yang mau mendengarkan, dan ketika mereka mendengarkan, mereka percaya, dan ketika mereka percaya, mereka berseru kepada Tuhan. Dan dalam pembacaan ini, mereka yang berseru diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, jika kita runut tahap-tahap di dalam pembacaan ini, untuk sampai pada percaya dan berseru kepada Tuhan, sesungguhnya tidak mudah, sebab pasti akan berhadapan, akan bertemu dengan tantangan, dengan kesulitan. Karena untuk meyakinkan seseorang percaya kepada Tuhan, kemudian berseru kepada Tuhan, tidak gampang, saudara. Apalagi di tengah dunia kita yang semakin canggih ini, di mana semua serba cepat, serba mudah, dan semakin banyak hal-hal yang mudah dilakukan. Nah, akan sulit, saudara-saudara. Pasti akan bertemu dengan berbagai tantangan, hambatan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, di sini dibutuhkan tekad yang kuat.
Sehingga meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, ada hambatan, tetap di dalam diri orang percaya selalu ada sukacita di dalam bermisi. Kesulitan dan tantangan, saudara, adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa lepas. Namun sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu terjebak dalam kesulitan tersebut. Sebab kita dapat menemukan kesulitan. Kita dapat menemukan sukacita dalam kesulitan. Bahkan dalam kesulitan yang paling berat sekalipun. Saya ingin mengajak kita melihat pembacaan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan begini, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 ini mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan. Bahwa dengan iman kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita dalam kesulitan bermisi sebenarnya dan sesungguhnya menjadi warna tersendiri bagi kita orang yang percaya. Mengapa saya mengatakan menjadi warna tersendiri? Karena ini akan menjadi pembeda antara kita yang sungguh-sungguh percaya dan mereka yang belum sungguh-sungguh percaya. Akan sangat terlihat perbedaannya. Sebab orang yang belum sungguh-sungguh percaya ketika berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan, mereka akan kehilangan sukacita. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh percaya, kesulitan, tantangan tidak akan membuat mereka kehilangan sukacita bermisi meskipun mereka dalam kesulitan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kesulitan dan tantangan dunia sebenarnya bukanlah hambatan yang dapat memudarkan sukacita kita bermisi bagi Kristus. Tetapi kesulitan dan tantangan justru menjadi pendorong kita agar semakin memiliki sukacita bermisi di dalam Kristus. Sebab sukacita yang sesungguhnya ketika kita melihat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan berseru kepada Tuhan sehingga mereka juga dapat diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau melihat hal ini menjadi sukacita, tujuan sasaran yang tepat, maka semangat kita akan berkobar, semangat kita semakin bernyala-nyala untuk bermisi di tengah kesulitan, dan itu menjadi sukacita kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak banyak orang yang bisa melihat peluang ini, karena yang melihat peluang ini hanya mereka yang sungguh-sungguh mengerti rencana Allah di dalam dunia ini. Nah, untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tema kita sukacita kesulitan dalam bermisi. Ini penting saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sukacita yang terjadi di dalam diri kita bukanlah sukacita yang datang dari luar, tapi sukacita yang ada di dalam diri kita adalah yang lahir dari dalam hati kita karena kecintaan kita kepada Tuhan, karena kasih kita kepada Allah. Maka sukacita yang besar di dalam kehidupan kita adalah melihat orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya,
orang-orang yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan, dan mereka bisa percaya dan mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka pun memperoleh keselamatan seperti yang kita miliki. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan kepada kita bahwa kesulitan bukanlah hambatan, tantangan bukanlah hambatan, tetapi itu menjadi pijakan kita meraih kekuatan dalam Tuhan. Itu menjadi pijakan kita melibatkan Tuhan. Dan kesulitan dan tantangan menyadarkan kita bahwa sukacita dalam kesulitan bermisi harus tetap dan terus melibatkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan bermisi bagi Kristus, bahwa kita dituntut untuk membawa orang sebanyak-banyaknya percaya kepada Tuhan, sehingga mereka dapat berseru dan mereka pun memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini membekali kami, firman ini akan menguatkan kami, menolong kami untuk menjadi umat-Mu yang siap bermisi, meskipun di tengah kesulitan dan tantangan dunia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tengah jalan penuh liku dan badai, teguh kami bermisi tanpa gentar melangkah. Bukan hanya keberhasilan yang diukur dengan mata, namun kepuasan hati melayani Tuhan dalam sukacita. Saat dunia menentang, beban terasa berat, namun dalam hati kami temukan hikmat, melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita, membawa harapan pasti dalam setiap langkah bersama. Tak dibatasi oleh kegagalan atau keraguan, kasih Tuhan adalah sumber kekuatan dan tujuan setiap pelayanan adalah perpanjangan tangan-Nya, mengukir jejak kasih di hati manusia. Sukacita dalam bermisi adalah hadiah terindah, melihat kasih-Nya nyata dalam setiap langkah. Dengan penuh iman dan pengharapan kami